Selamat sore Kak Cedro dan Pak Muridi, apa kabar? Nah ini hal yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kita di sini masih dalam nuansa puasa ya, semangat karena meskipun puasa tidak menjadi halangan bagi kita semuanya karena ilmu yang kita berikan ataupun apa yang kita dapat pada hari ini mungkin bisa menjadi bekal nanti atau mungkin menjadi oleh-oleh ya. Nah ini saya akan mulai aja tema talk show pada sore hari ini, batik bunga sepatu sebagai andalan nanti ikon kota Semarang yang sudah dijelaskan pada Ibu tadi. Ibu Lis berbicara tentang batik kota Semarang itu warak, terus ada asem, terus alangkah baiknya dari ikon-ikon tersebut kita tambah sebagai ikon yang baru mungkin tentunya. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Muridi dulu nih selaku pembatik ya di kota Semarang ini. Beliau juga sebagai pengajar untuk kegiatan-kegiatan di sekolah maupun untuk para usahawan ya mungkin ya, bagi para UMKM yang akan beredukasi tentang batik. Bagaimana Pak ini untuk batik kota Semarang dengan adanya nanti kita akan meluncurkan batik bunga sepatu ini yang kita ambil tema kali ini. Oke, terima kasih sekali waktunya Mas Rudi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muri gitu aja ya, Muri dari Ais Batik Semarang. Kebetulan Ais Batik sudah eksis di dunia batik sejak 2018, jadi sudah lumayan lama di dunia batik. Nah, cuman ini di Semarang yang animo sekarang memang terjadi itu banyak sekali pembatik-pembatik ya yang menjadikan ikon-ikon kota Semarang sebagai motif-motif batiknya seperti asem. Ya. Kalau asem sendiri memang ikonik Semarang karena kata Semarang sendiri itu berasal dari asem arang-arang. Ini asem baik itu daun, baik itu bunga, baik itu buahnya, ataupun pohonnya sendiri ini sebagai ikonnya batik. Nah ini sudah banyak sekali yang bikin seperti itu. Selain itu juga yang lagi ngetren ini ikon bangunan-bangunan heritage di kota Semarang. Ternyata banyak sekali ya Pak ya untuk banyak Semarang sekali, ini. banyak sekali. Sangat luar biasa kota Semarang ya, apalagi Iya, di kota lama ini. Iya, di kota kita lama bisa itu, belajahi. Iya. Dan di kota lama ini ada ikonik-ikonik yang menjadikan motif batik ini semakin semarak. Jadi ada ornamen-ornamen di setiap gedung-gedungnya ini berbeda. Nah itu juga bisa dijadikan untuk motif-motif batik kota Semarang. Jadi tidak hanya gambar gedungnya, tapi ornamen-ornamen yang ada di situ seperti relung-relung, kaca dan segala macam. Ini banyak sekali di kota lama. Ini bisa dijadikan sebagai motif batik Semarang. Betul. Jadi tidak monoton ya Pak ya. Betul. Jadi tidak monoton. batik itu sebenarnya kalau menurut saya itu orang beranggapan bahwa batik dipakai orang tua. Tapi kita bisa membangkitkan para generasi Gen Z ini bisa ikut memakai busana produk batik kota Semarang itu gimana Pak? Iya, jadi beberapa kali ya kita juga ada pelatihan dengan mahasiswa ya, dengan anak-anak hukum Universitas Diponegoro waktu itu. Nah, kita juga sharing apa masalah motif-motif yang mereka suka ini sebenarnya apa. Nah, kebetulan mereka ini dari berbagai daerah, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Lasem. Nah ini mereka kan sudah identik ini dengan batik-batik dari daerah mereka masing-masing. Nah dari situ keidentikan ini itu kalau dari anak muda biasanya pengen ikonik-ikonik yang simple. Jarang sekali anak muda itu suka dengan yang ramai gitu ya. Ramai. Terus untuk warna-warnanya juga nggak mau yang agak gelap gitu, pastinya pengen lebih cerah ya. Warna-warnanya yang cerah. Mereka suka dengan warna-warna ini apa? Merah, kuning, biru itu yang nyolok ya. Nah, nyolok ya. Oke, kalau ini saya stop dulu nih. Kalau menurut pandangan dari Kak Cedro ini, batik kota Semarang untuk ikon bunga sepatu nantinya. Ini
untuk Kak Sedo sendiri selaku anak muda mungkin masih muda ya. Jadi gimana nih anggapan Kak Sedo Orlando? Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masih semangat menjalankan ibadah puasanya. Oke, untuk ini temanya batik ya, batik di Kota Semarang. Saya sebagai pelaku UMKM juga di sini pun juga berharapnya untuk para pembatik di Semarang itu lebih kreatif, jadi tidak monoton. Untuk temanya itu motifnya cuman asem, cuman kota lama, cuman Lawang Sewu ataupun warak. Biasanya kan ciri khasnya dari Ciri khas ikon Kota Semarang. Ya. dan itu ada beberapa pembatik yang sekiranya punya ide nih. Ada yang daun keladi, ada yang blekok, dan itu seolah-olah udah dipatenin sama pembatik itu. Yang lainnya kayaknya nggak boleh deh kamu pakai batik ini deh, kan itu aku duluan yang buat, kan kayak gitu kan. Oh, betul, Ya. betul. Kok saya rasa para pembatik di Kota Semarang ini harusnya saling ini ya, saling kerjasama ataupun saling mendukung antar pembatik satu dan satunya itu, biar gimana sih batik Kota Semarang itu bisa dikenal ya. dan bisa menjadi ikon Kota Semarang tanpa harus ada embel-embel kayak batik Sogan. Itu batik Sogan itu siapa yang nyiptain nggak tahu, tapi hampir semuanya pakai gitu loh. Iya. Ya Kak. Terus untuk pandangan saya sebagai kaum milenial ya, Tahun Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z. Kalau Gen Z kayaknya udah lewat ya Kak. Ya. Ada yang berpendapat kenapa batik kelihatan tidak modern, ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong kuno ya kamu pakai batik. Tapi giliran batik dipakai sama, maaf ya ini ya, kita agak melenceng ke ras ya, dipakai sama orang oriental atau orang Cina ya. Kenapa batik jadi kelihatan bagus dan kelihatan mewah, kelihatan mahal ya? Itu saya bicara di sini real, memang nyata. Malah justru orang Cina itu malah sangat mencintai batik. Setiap ada event apapun, kondangan apapun, mereka pasti pakai batik. Ya. Iya, benar. Itu. Nah, berarti kita harus menciptakan motif-motif batik yang ada di lembar kain itu harus ada unsur oriental mungkin Kak. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi dia sebagai rasa, kalau di Semarang ini kan ada 5 paduan warna ya. Kota Semarang itu ada 5 ikon. Ya kan? 5 ikon. Iya, Bukan ada warak. Dalam warak itu kan ada simbolis katanya sih ya. Kita kan ada etnis Cina, etnis Jawa, etnis Melayu. Ya. Nah, kenapa dari segi pandang kita terhadap batik itu kenapa nggak ngambil filosofi dari setiap etnis tersebut? Ya. Saat ini kita kan hanya memasukkan ke warak sebagai ikon Kota benar. Semarang. Ya. Nah, berarti benar juga sih Ya. kalau seandainya orang pemakainya mencintai produk unggulan Kota Semarang tentunya harus mengetahui filosofi ya. Benar. Gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Wah, ini menarik sekali. Ya, kalau kita bicara masalah filosofi, ya, filosofi batik ini sangat mendalam. Karena bicara filosofi batik itu berkaitan dengan yang satu, tujuan batik itu dibikin. Karena ada maksud dan tujuan, itu pasti. Bisa dibilang gini, seandainya kalau kita pakai batik untuk kondangan gitu ya, itu berbeda kalau kita pakai batik untuk layak orang meninggal. Ini sudah jauh berbeda. Nah, filosofi batik di situ erat sekali dengan keperuntukan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih gitu batik dibuat. Nah, itu juga akan menimbulkan motif-motif batiknya juga tidak sembarangan. Karena tidak asal dari motif batik itu dicipta ini untuk sembarangan. Untuk sembarangan. Nah, itu tidak Berarti bisa. Kalau ada alurnya sendiri. betul, ada alurnya. Bahkan kalau dulu dibilang nenek moyang kita itu membuat batik itu dia harus diraka dulu, harus puasa dulu, menentukan motif ini yang cocok apa gitu kan. Nah, ada prosesnya seperti itu.
Nah, kebanyakan ini yang teman-teman pembatik Semarang nggak paham. Nah, ini perlu kita bina nanti. Jadi ya, Iya, semoga kita dari komunitas ini bisa membagikan ilmu-ilmu pada para pembatik baru nantinya bermunculan di Kota Semarang. betul, Ya. betul. Nah ini Kak Cedro sendiri nih, untuk kedepannya ini, apakah batik Semarang ini perlu ada pendampingan dari dinas atau mungkin dari mandiri supaya batik ikon Kota Semarang itu bisa diterima khususnya di Semarang dulu lah, karena saat ini Kota Semarang batiknya kan kalau orang bilang maaf ya, Semarang kalau disodori dengan batik Kota Semarang dia merasa ini batiknya pelit. Nah, pelit kenapa? Motifnya warak-warak aja, yang lainnya nggak kelihatan kayak lukisan. Nah ini sudut pandang dari mereka itu untuk mengesankan kaum Kota Semarang itu bisa memakai batik gimana? Oke. Oh iya. Saya rasa memang perlu ada bimbingan dari dinas terkait di Kota Semarang. Pas kebetulan juga di sini ada Ibu Isbar, ya. Ada Bu Bebas Isbar. langsung nih berarti. Ada Ibu Isbar. Semoga bisa disampaikan ya. Ya, Untuk memang program-program sip memang ya. perlu ada bimbingan dari dinas terkait untuk masalah pembatik ini. Terus untuk masalah motif batik, benar juga yang dikatakan sama beliau tadi. Jangan monoton motifnya itu aja, kalau bisa dikombinasi mungkin pakai tenun, Pakai ya. ukir-ukiran, apa titik-titik gitu pakai ya. titik-titik apa. Jadi biar satu helai kain itu kelihatan batiknya. Ya benar. Gitu kan. Jadi nggak pelit kayak yang Kak Rudi tadi bilang, apa namanya? Ceplok kanan kiri, Cuman asal ini yang ceplok, lainnya gitu. kosong kayak gitu ya. Jadi kan kayak ini batik apa-apa ini Ya, kan kayak gitu. iya. Ya saya rasa memang dari pembatik sendiri dari Kota Semarang itu memang harus benar-benar kreatif. Kalau toh seumpamanya ini kan biasanya pembatik sama pembatik ada komunitas nih Kak, Oh ya. ya. Saling bertukar ide, kalau enggak kerjasama kita buat batik ini kita produksi dengan sebanyak-banyaknya. Iya, iya. Saya rasa kalau udah kita produksi banyak, itu sama aja kita membranding batik Kota Semarang. Kita tawarkan ke dinas, kita tawarkan kita buat apa namanya pagelaran show dengan batik yang dibuat Batik tadi. kita yang Ya. kita Contoh nih bikin, kayak ya. kayak batik bunga sepatu nih. Itu kan tadinya cuman sekedar kita iseng-iseng aja. Kok batik Semarang motifnya kayak gini aja sih? Gimana sih? Adalah keluar ide. Gimana kalau kita buat yang motif bunga sepatu nih? Kebetulan Pak Muridi yang produksi. Oke, kita ambil kita produksi yang banyak buat show besok di setiap acara UMKM ngadain acara, ya kan Kak? Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita tidak perlu membayar iklan untuk mempromosikan produk kita, tapi dengan membranding semua UMKM Kota Semarang itu secara tidak langsung akan ngangkat itu produk yang kita ciptakan tadi, ya. Bagus ya, Pak, ya. Apalagi toh kita manggil lah influencer-influencer di Kota Semarang nih, Untuk memakai produk Ya. kita ya tentunya ya. kita nego aja, kita nggak ada budget nih, gimana kalau kita kamu dapat gift dari kita sebuah produk, kalian pakai ya ini ya Kak atau D atau saya rasa bisa lah, karena membawa nama UMKM jadi gitu Kak. Jadi gimana caranya untuk mengangkat produk dari Kota Semarang itu kayaknya pasif gitu, nggak bisa booming kayak yang di kota-kota lain kayak gitu. Contoh nih kayak batik di Pekalongan nih, Mega Mendung tuh di mana-mana ada Mega Mendung. Belum yang di Sogan, yang batik Sogan. Solo. Ya, hampir semuanya pasti pakai batik Sogan. Motif apa pasti ada kombinasi Sogan, ada kombinasi Kawung, ada kombinasi kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita perlu untuk lebih berkreasi lagi, lebih kreatif lagi untuk pembatik-pembatik dari Kota Semarang. Dan saya pun juga siap membantu untuk mempromosikan produk UMKM Kota Berarti Semarang. nggak harus membantu di Kota Semarang. Kita kan pinginnya batik Kota Semarang itu bisa go internasional. Ya, Gimana caranya? Pasti. Kita harus ada pendampingan dari dinas untuk mendukung UMKM Kota Semarang ini bisa sampai ke go internasional. Tentunya kita semua pasti pingin ya produk kita diakui oleh negara lain. ya. Dan kita mempunyai ciri khas batik yang harus kita tonjolkan, seperti batik
batik-batik Kota Semarang itu banyak sekali gambar-gambar atau mungkin icon-icon yang sudah kita buat. Tapi kalau kita percantik, kita akan berjalan dengan waktu, pasti kita bisa go internasional. Ya. Nah ini kalau Pak Muri ini selaku batiknya sudah berapa tahun Pak untuk membatik? Kalau soal membatik ini sebenarnya tahun 1998 ini sudah belajar membatik. Wah luar biasa. Ya, lama Saya ya. masih apa ya? belum kuliah. Ya waktu itu kan ada kegiatan di Solo, jadi di Kampung Batik Lawean itu kan memang semuanya itu kok batik. Nah, terjun ke sana, lihat sih, asik ya ternyata membatik, akhirnya termotivasi untuk membatik di sini. Ada kendala, maksudnya harus khusus mereka tuh membatik itu harus punya niat atau punya rasa untuk membatik itu pasti kan punya pikiran yang benar-benar membatik, tidak asal membayar menggambar itu aja tuh. Jadi kalau konsep orang membatik itu mempunyai indera, hati kita tuh pasti punya nggak mengalami hal seperti itu Pak? Sebenarnya kalau membatik saya yakin semua orang bisa, Mas. Nah, Semua orang bisa. bisa gambar ya. Cuman, nah, kalau bicara masalah kualitas batik, nah ini tertentu yang bisa. Kalau hanya membatik, membatik itu kan proses sebenarnya, Proses, ya. bukan hasil akhirnya, tapi proses bagaimana membuat kain itu ada gambarnya dengan proses perintangan malam lilin panas di sana untuk membatasi waktu. Nah, intinya kalau membatik semua itu pasti bisa membatik, tapi kalau untuk membuat suatu batik yang berkualitas ini butuh proses. Tidak serta-merta bisa, nggak bisa. Itu harus ada Harus prosesnya. ada konsep dan Betul. Dan kalau yang saya lakukan dulu itu kalau proses membatik ini minimal dalam satu hari itu pegang canting itu 30 menit itu minimal setiap hari sampai tangannya selama 2 tahun. Selama sama 2 tahun. hafalan ya Pak. Wah, sampai dengan canting itu sama merem gitu. Iya, karena sudah luar biasa dengan karya-karyanya ya Pak ya. Nah, jadi memang di Kota Semarang ini kan ada namanya klaster batik ya. Nah, dimana dari kelompok batik di Kota Semarang ini memang harus diwadahi khusus. Nah, diwadahi khusus. Nah, kebetulan kalau di klaster batik itu sudah dinaungi oleh Dinas Perindustrian, Dinas Perindustrian Kota Semarang. Nah, cuman kreativitas dari teman-teman klaster ini yang perlu ditingkatkan. Ini perlu ditingkatkan. Karena apa? Ya tidak mengingkari lah. Teman-teman ini kadang bikin sesuatu yang sulit aja nggak mau. Dia bikinnya instan. Nah, kebanyakan dibikinkan di Pekalongan. Dia nggak bikin sendiri. Nah, itu apakah dikatakan sebagai pembatik asli? Sebenarnya mereka notabene juga pembatik. Bisa membatik juga, bikin produk juga dia bikin. Cuma kan karena keterbatasan segala macamnya. Kalau dia dapat order banyak malah larinya ke sana. Kebanyakan seperti itu biasanya untuk menghemat waktu Pak. Betul. Jadi biar waktu, tidak kita bisa proses kerja sendiri gitu kan ya. Nah, gini sebenarnya kalau ini kan di klaster batik itu kan sudah lama ya, kalau nggak salah ya 10-an tahun. 10-an tahun itu sudah ada namanya klaster batik. Cuma sistem yang ada di klaster batik itu tidak bisa sama dengan yang ada di Pekalongan, di Lasem, di Cirebon, itu tidak bisa. Kalau di sana orang membatik itu ada ininya kayak kampung batik gitu ya. Kampung batik itu juga bermacam-macam karakter. Ada satu kampung yang hanya nyanting, dia nggak bisa mewarna. Itu ada di Pekalongan banyak, hanya nyanting aja. Terus ada satu kampung yang hanya mewarnai, dia nggak bisa nyanting, bisanya mewarnai aja. Itu ada di Lasem juga ada, di Madura juga ada. Berarti punya spesialis sendiri-sendiri. Betul, satu kampung ini spesialisnya macam-macam. Nah, kalau di Semarang belum bisa tercipta. Nah, kalau untuk pencelupan itu kan biasanya perlu tempat atau yang dikatakan kira-kira harus limbah itu harus bersih. Nah, itu untuk mengupayakan limbah itu terjaga dengan kebersihan itu gimana Pak? Ya, ini momok yang paling utama seorang pembatik itu limbah. Nah, limbah itu ya. Baik limbah dari pewarnanya maupun limbah dari bahan-bahan kimia pendukung proses membatik. Ini sangat berbahaya. Karena sekecil apapun itu tidak bisa terurai. Iya. Itu tidak bisa terurai dan itu pasti mencemari lingkungan. Nah, kalau di Semarang ini memang ada beberapa
pembatik ya yang sudah mempunyai IPAL. Jadi pengolahan limbahnya sudah ada. Nah, kemarin kita melalui BIC ya, Batik Innovasi, kita kenalkan yang namanya IPAL Portable. Jadi IPAL-nya itu bisa dibawa kemana-mana. Ini untuk mensiasati di teman-teman komunitas batik Kota Semarang yang produksinya belum banyak. Maksimal sehari 10 potong itu masih bisa dibikin dengan IPAL Portable itu. Kita sudah luncurkan waktu itu IPAL Portable yang bisa dengan skala rumah tangga itu bisa dibikin. Berarti mencakup ruangan kecil bisa produksi gitu ya? Iya, ruangan 3 meter persegi bisa produksi, luar biasa ya. Berarti bisa menambah nilai uang. Betul. Dan ini yang lagi kita kembangkan, ini kerjasama dengan UNES ya, LPPN UNES ini bagaimana limbah batik ini tidak dibuang percuma tapi bisa punya nilai ekonomis jadi produk lain. Nah ini yang lagi kita jadi contohnya apa Pak? Nah, dari limbah itu bisa dikatakan bisa menghasilkan apalah lagi. Ya, jadi gini. Jadi tidak terbuang sia-sia ya? Tidak terbuang sia-sia. Kalau dari pewarnaan batik itu kan ada berbagai macam warna ya. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Nah ini kita pisahkan masing-masing warna. Nah, kita saring sehingga kita jadi ada residu yang itu kalau kita bikin produk kita campur dengan resinnya jadi berwarna-warni. Jadi berubah warna lagi. Berubah warna, berubah bentuk. Ya. Tapi itu aman. Berarti suatu saat nanti kita bisa praktek Pak. Mungkin kita kan di saat ini kan talk show ya, bisa memberikan edukasi. Tapi lain hari kita bisa mengadakan seminar atau workshop yang langsung kita kerjakan di realnya gitu ya. Bisa, nanti bisa kita ciptakan contohnya IPAL Portable itu seperti apa. Terus pengolahan limbahnya nanti jadinya seperti apa, produknya itu bisa sangat menarik. Ya. Mungkin ini saya stop dulu, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya mungkin akan menanyakan tentang batik yang akan kita branding di Semarang Ika Fashion yaitu bunga sepatu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanya jawab kepada kedua narasumber kita sore hari ini. Mungkin saya kasih waktu untuk yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya tentang ikon kota Semarang ya, mungkin kita akan branding batik dulu yang kita Semarang Fashion akan membranding batik bunga sepatu. Monggo, ya. Dari siapa perkenalkan dulu? Mbak. Saya ke sana dulu. Oke, dengan siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Dwi Utami, saya dari SMK 6 Semarang. Iya, sama teman saya Ibu Widi. Kebetulan di SMK kami ada tata busana dan salah satu pembelajarannya adalah pewarnaan kain. Ya, nah ini kesempatan saya mau tanya. Kebetulan saya megang pelajaran pewarnaan kain, Pak. Oke, Ji. Saat ini saya juga mengajarkan batik kepada anak-anak, tapi batik yang ringan karena terkendala anggaran juga. Kalau batik yang asli kan pakai malam, pakai kompor dan lain sebagainya. Terus saya lihat-lihat di YouTube itu ada pakai batik pakai malam dingin yang kita baru kerjakan, baru proyeknya belum selesai, masih OTW. Nah, pertanyaan saya dan mungkin nanti bisa sharing info apabila ada tempat untuk belajar siswa kami atau narasumber yang bisa kita undang ke SMK atau siswa kami berkunjung ke tempat tersebut untuk belajar batik lebih lanjut. Untuk yang bunga sepatu saya belum ada gambaran apa-apa tentang batik tersebut. Makanya saya mau belajar, saya sendiri mau belajar dan nanti diteruskan ke siswa. Alangkah bagusnya ketika siswa saya bisa langsung terjun praktek di tempat yang punya empunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Aplaus dulu deh. Luar biasa. Kasih tepuk dulu dong Ya, dengan kasih tepuk. Ibu dari perwakilan SMK 6 deh, Pak Semarang, Pak Mudor. SMK 6. Itu di Sidodadi kepala sekolahnya Bu Almiati. Kalau Pak Mundur itu SMK Kartini, kepala sekolah beliau sekarang.
Iya, Pak Mundur juga expert dalam segala sesuatu di digital dia. Digital. Terima kasih Bu. Oke, mungkin Pak Muridi yang bisa menerangkan. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Jadi di sekolah memang ada program khusus untuk membatik, ini sangat luar biasa sekali. Nih, saya senang sekali nih kalau di sekolah ada program membatik. Ya, terima kasih Bu. Jadi membatik itu memang yang jadi momok itu pewarnaan. Ya, jadi momok itu pewarnaan. Memang kalau dunia batik itu sebenarnya ada 6. Oh, ini 5 tambah 1. Ada 6 jenis warna sebenarnya yang dipakai. 6 jenis warna. Nah, salah satunya kalau tadi dibilang pengen ngirit gitu ya. Nah, kalau pengen ngirit kita bisa pakai pewarna alami. Itu tidak usah beli. Kita bisa cari sekitar. Nah, seperti daun ketapang air. Nah, itu bisa jadi warna kuning. Daun ketapang air, Bu, itu bisa jadi warna kuning, Bu. Terus ada lagi kulit kayu mahoni. Ini bisa jadi warna coklat. Nah, yang lagi saya kembangkan ini namanya indigo vera. Itu jadi warna biru. Nah, itu jadi warna biru. Nah, kayu mahoni, kulit kayu mahoni sendiri itu kalau kita olah itu bisa jadi berbagai macam warna. Karena dari warna alam itu ada pengunci warnanya yang sekaligus bisa mengarahkan warna. Itu bisa. Sebagai contoh gini, mahoni itu kalau kena kapur ya, kena larutan kapur sebagai pengunci warnanya kapur, itu akan jadi warna coklat bata. Nah, tapi kalau kena larutan tunjung atau ferrosulfat FeSO4 itu dia akan jadi coklat tua seperti celananya polisi. Nah, ini beda. Satu warna saja kalau berbeda cara penguncinya sudah akan berbeda dapatnya warna. Nah, dan itu murah, Bu. Kalau saya biasanya kulit kayu mahoni ini saya cari di penggergajian. Kebetulan domisili saya di Mijen, itu banyak sekali penggergajian kayu. Nah, kadang saya datang bawa karung nih, ambil kulit kayu mahoni di situ. Ini bayar nggak, Pak? Gratis, silahkan ambil sebanyaknya. Nah, ini bisa, Bu. Nah, selain itu kalau di lingkungan sekolah ada yang namanya pohon kelengkeng, itu juga bisa. Kulit kayunya bisa, daunnya juga bisa dipakai untuk pewarna batik. Itu bisa. Nah, kalau tadi Ibu bilang apa ya, malam dingin ya malam dingin. Nah, memang kalau di batik malam dingin tuh trennya di Pekalongan itu banyak. Cuma kalau yang namanya batik sebenarnya yang namanya batik itu menggunakan malam panas, bukan malam dingin. Tapi kalau malam dingin itu sudah tidak termasuk batik tuh. Sebenarnya seperti itu. Tapi sebagai media pembelajaran yang namanya malam dingin ini sangat bisa diaplikasikan untuk apa ya istilahnya dari segi keamanan ini relatif lebih aman daripada malam panas. Nah, baik, kalau Ibu mau ngirim siswa-siswanya untuk belajar batik bisa, Bu, ke Oke, nanti mungkin bisa hubungi dengan Semarang Kang Fashion, Ya. nanti ketuanya Ibu Heru, mungkin bisa kita bantu presentasi, mungkin kita bisa datang ke sekolahan. Boleh. Nanti Pak Muridi, kita selaku semua anggota Semarang Fashion, semua akan datang, bisa apa yang kita bantu mungkin. Nanti bisa ketemu dengan Ibu Ketua maupun dengan saya, nggak apa-apa. Saya juga selaku Semarang Fashion. Oke, baik, terima kasih. Mungkin satu kali pertanyaan lagi yang akan sebelum kita akhiri ya untuk talk hari ini. Nanti kita akan sambung dengan HDI. Oke, siapa lagi yang Oke, sebelum HDI nanti kita akan foto bersama dulu ya. Satu pertanyaan lagi untuk Kak Cetro, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Mungkin Ibu? Mungkin yang masih muda, Bapak? Ada yang ditanyakan tentang batik kota Semarang? Gimana, Pak? Ada yang ditanyakan? Atau siapa ini? Oke, dari siapa? Kenalkan dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tita dari Kencono Papat.
Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tentang motif. Nah tadi kan sempat disampaikan ya, ada motif mega mendung dan lain sebagainya. Itu kan udah motif-motif yang memang sudah pakem gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita bikin motif sendiri, kemudian di create atau di mix dengan motif yang pakem tadi, misalnya di mix dengan parang atau di mix dengan kawung kayak gitu, itu apakah itu termasuk motif batik yang bisa menjadi ikon kita sendiri atau nggak bisa kayak gitu? Apakah kita memang harus bikin sendiri yang tanpa ada ini apa motif-motif yang pakem itu tadi? Itu aja sih. Terima kasih. Monggo dari Pak Muridi atau Pak Syedro. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi kalau bicara masalah motif memang ada motif Terima pakem, kasih, Bu. ada motif kontemporer dan ada motif apa ya istilahnya abstrak. Nah, jadi berbeda. Kalau motif-motif pakem ini memang motif-motif yang diciptakan sudah seharusnya. Sebagai contoh kawung itu motif pakemnya Jawa Tengah. Jadi kalau bicara Jawa Tengah pasti kenal yang namanya kawung. Itu pasti. Nah kalau bicara Cirebon itu pasti kenal yang namanya mega mendung. Nah cuman kadangkala pebatik-pebatik itu tidak mempelajari pakem. Sebagai contoh ini, kalau kita bicara batik mega mendung, itu kalau kita bicara gradasi warnanya, itu kira-kira ada berapa gradasi di satu mega mendung? Nah ini harus dipahami. Di sana itu minimal ada 7 warna. Gradasi 7 warna di mega mendung itu, dia hanya 2, dia hanya 3, tapi 7. Kenapa? Filosofi dari batik mega mendung ini sebagai 7 langit yang diciptakan Tuhan. Nah ini harus dipahami seperti itu. Nah boleh ya kalau kita mau bikin batik dengan kreasi kita sendiri, kita ambil motif-motif pakem yang sudah ada tuh bisa, boleh. Kita kombinasi, namanya batik kombinasi. Bukan motif ciptaan kita bukan, tapi batik kombinasi. Artinya apa? Batik yang kita ciptakan motifnya dipadu padankan dengan motif-motif pakem yang sudah ada di aturan. Nah, ada juga motif-motif yang tidak boleh dipakai, seperti parang rusak barong Yogyakarta. Itu tidak boleh dipakai karena itu khusus diciptakan untuk raja dan keturunan. Nah, kadang-kalanya ya ini kita tidak bicara mitos ya, tidak bicara mitos. Kadang-kalanya orang yang pakai batik rusak barong itu kadang menemui siang, menemui ini dan segala macam. Kadang seperti itu, tapi jangan dipercaya itu jangan. Tapi kebanyakan karena ini batik-batik pakem yang sudah ada di sana dan tidak boleh dipakai sebarang orang. Nah ini kita juga harus tahu aturan-aturan bagaimana kita mengkombinasikan batik-batik yang kita ciptakan motif-motifnya ini dengan motif-motif pakem yang sudah ada. Mungkin itu jadi. Jadi boleh kalau kita mau bikin motif-motif ciptaan kita sendiri ini boleh. Kalau mau kita kombinasikan dengan motif-motif pakem juga boleh. Tapi bisa dibilang motif pakem yang sudah ada itu bukan hak kita untuk mengaku itu milik kita, bukan. Tapi motif-motif yang kita ciptakan mungkin relung, bunga atau apa, kembang kacang dan segala macamnya ini boleh. Silakan dipakai, silakan diciptakan sebagai hak paten dari motif yang kita ciptakan. Tapi kalau motif-motif yang sudah pakem ini boleh kita kombinasikan dengan motif-motif yang kita ciptakan. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Jadi berhati-hati kita menggunakan motif-motif pakem, mengkombinasikan dengan motif-motif kita. Jangan sampai salah untuk penempatan, untuk penggunaan ini jangan sampai salah. Berarti kita kalau seandainya mau bikin karya seperti yang Ibu tanyakan tadi ya, bikin motif kita sendiri tapi dikawinkan dengan motif lain itu boleh Pak? Ya, boleh. Berarti intinya kita mau mendesain nih karya kita sendiri, terus kita gabungkan ada kawung, ada kluwung, ada ukel-ukelan itu boleh. Jadi itu selagi itu collab dalam arti itu mengkawinkan dari hasil karya kita ke produk yang lain, motif-motif lain tentunya ya.
Nah ini Kak Cedro nih yang selaku pengamat mode. Nah, apakah dalam era sekarang itu batik bisa kita angkat menjadi batik yang go? Ya pastinya. Harus ya, Pastinya. karena kita semua harus Ya. kita punya karya unggulan kita tuh pastinya harus kita kembangkan. Pastinya Mm-mm. untuk go internasional atau lebih ke global itu dimulai dari ruang lingkup kita dulu ya Kak. Jadi gimana caranya kita membranding produk itu biar kelihatan bagus, didesain dengan Kakak ini kan juga desainer nih ya. Jadi gimana sih kain kayak gini sama banyak kain motif kayak gini biar menjadi yang bagus tuh kayak apa, perpaduan warnanya kayak gimana nih, otomatis kan kayak gitu Kak. Jadi saya rasa untuk batik khususnya batik Semarangan, kalau memang pengen lebih dikenal masyarakat Luas ya. luas ya kita harus sering-sering mengadakan event dengan motif yang telah ditentukan. Contoh kayak batik ini kan mau branding bunga sepatu nih ya, dalam waktu minimal 6 bulan ini setiap ada event pakai bunga sepatu terus ya. Terus selanjutnya mau branding motif apa nih, mungkin keladi, pakai keladi terus. Jadi secara tidak langsung mindset semua pengamat fashion akan tahu oh ternyata batik Semarangan nggak cuman warna, nggak cuman asem, ternyata ada motif ini. Dan satu lagi saya juga berharap jangan pelit untuk memberikan motif yang ada di batik ya Pak ya. Jadi ini kan ada klaster batik, ada komunitas batik, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya. Jadi itu juga mempengaruhi nilai jual Pak. Ya, Jadi kalau benar. kita orang ini contoh nih, ada orang beli kain, ya kan? Ini pilih-pilih nih, ini kain batik atau sekelembar kok gambarnya cuma 1, 2, 3 nggak kayak batik yang kita inginkan. Terus Ya. begitu dipotong hilang, batiknya hilang separuh. Ya. Nah ini kemungkinan besar daya jual pembeli akan melihat batik yang benar-benar batik. Ya benar. Contohnya seperti itu ya Kak ya. Ya, secara tidak langsung kan kita juga sama Kak, kalau melihat batik, oh ini ada mau buat baju nih, kalau motifnya dikit kan otomatis ini nanti kalau buat pola kayak gini ininya hilang nih, jadi nggak kebeli. Iya betul ya. sih. Ya saya harap tuh juga dari para pembatik di kota Semarang tetap kompak, lebih kreatif, terus jangan ada saling saingan antara pembatik satu sama satunya. Ya, itu Saya pasti, rasa ya. karena saya melihat itu memang kayak gitu, jadi si A ngomongin si B, si A kalian ini kan Kita satu harus bersatu, komunitas ya. kan kayak gitu, harusnya saling bekerja sama, saling memberikan ide untuk memajukan batik Semarang itu biar dikenal banyak masyarakat luas. Saya rasa kayak gitu ya. Dan untuk masalah membranding tadi kan udah ngomong, ini zaman digital, usahakan pakai setiap ada apapun event kita selalu upload. Hari ini nggak FYP, saya yakin besok-besok pasti FYP. Oke, Ya. pasti. Dengan FYP-nya itu secara tidak langsung produk kita itu dikenal banyak masyarakat luas, bahkan dunia nih. Iya betul. Ya kan Kak? Itu. Ya pokoknya jangan ogah-ogahan lah untuk memajukan, Untuk maju. untuk Maksudnya memajukan produk kita. omset kita harus pengen naik ya kita harus bekerja keras sih sebenarnya seperti itu ya. Ya. Oke, sangat seru sekali mungkin untuk kesempatan pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan dua narasumber yang mungkin mereka sudah mempunyai profesionalitas mereka masing-masing. Sebelum kita lanjut ke HDI, mungkin saya akan panggilkan Bapak Dr. Dr. Catur Sembodo MS. Dia adalah selaku materi nanti kesehatan, sekolah di S1 di Undip, S2 di UGM, S3 di Unair. Dia juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unisula. Kasih tepuk dong. Terus praktek mandiri di Semarang Utara, ahli bidang. Kita sambut Bapak Catur Sembodo. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Oh, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya untuk mengabadikan acara ini. Mungkin Bapak Catur bisa
bersama-sama di sini untuk dua narasumber beserta semua peserta yang ada di sini. Kami persilakan untuk bisa ke depan untuk berfoto bareng. Selamat datang Ibu KDS ya. Oke, ada yang naik mungkin. Saya juga naik karena saya pendek. Monggo yang lainnya. Ayo ibu-ibu yang ada di depan ini bisa foto bareng. Kita pandangkan ke depan satu titik. Ibu Mariam sini, Ibu Mariam selaku MAP. Oke. Yuk kita foto bareng dulu. Boleh pakai salam canting. Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersilaturahim rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kami dari HDI ya di Semarang ingin mencoba menyampaikan beberapa catatan kecil, barangkali Ibu Bapak sekalian sudah terbiasa. Sebelumnya nanti kalau saya mengucapkan selamat pagi, maka Ibu Bapak sekalian jawab pagi yes gitu ya. Selamat pagi yes. Nah rekan-rekan sekalian, HDI memiliki satu ya. Jadi dengan selamat pagi itu memberikan satu ciri bahwa pagi hari merupakan harapan. Pagi hari memunculkan sesuatu yang baru. Ya, pagi hari memberikan harapan yang baru. Ini penting sekali. Nah rekan-rekan, pada kesempatan ini kita mengajak rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan merupakan orang-orang yang sudah menjadi pengusaha. Ya, namun tidak ada salahnya bahwa kita juga mesti tetap harus berupaya selalu berkarya dan berkarya. Nah, disinilah rekan-rekan kita dari HDI mencoba mengajak rekan-rekan untuk mencoba memahami peluang bisnis ya bersama HDI. Namun karena saat ini kita lagi puasa, insya Allah puasa semua. Nah bagaimana tips untuk sehat dan bugar? Sebelumnya kita perkenalkan ya, apa itu HDI. Nah ini kenali kami terlebih dahulu. Seperti apa sih HDI? Nah gambarannya ini adalah membentuk satu konsep rekan kerja. Harmoni Dinamik Indonesia, itulah singkatan dari HDI. Ya, dalam bahasa Inggris kalau di negara lain itu HDI. Ya, HDI Harmoni Dinamik Indonesia di Jakarta berpusat di Menteng Jakarta. Kemudian rekan-rekan, HDI ini bisnisnya meliputi di 6 negara. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Usia HDI sudah mencapai 39 tahun. Usaha-usaha yang lain mungkin 10 tahun sudah gulung tikar. Ya, tapi alhamdulillah HDI ini sudah berkembang selama 39 tahun di 6 negara. Jadi usaha HDI ini luar biasa, ya, sudah internasional. Nah, rekan-rekan, apa produk HDI? Kita lihat. Produk utama adalah dari madu, di mana madu ini alhamdulillah mendapat satu catatan khusus ya di dalam kitab-kitab suci yang ada, dan khusus di agama Islam itu ada surat An-Nahl tentang lebah. Dan poin yang penting pada kesempatan ini yang harus dipahami,
Tentang lebah itu terkait dengan An-Nahl ayat 69, yaitu bahwa madu ini memiliki khasiat obat. Nah, ini yang menjadi pegangan penting bagi kita semua untuk mencoba mengembangkan, mengenalkan produk-produk dari HDI. Nah, ini akreditasi yang dimiliki oleh HDI ya, dari sejak prosesnya sampai produknya, alhamdulillah semua sudah mendapat label halal ya, berdasarkan syariah. Jadi proses bisnisnya itu sudah dapat sertifikasi berdasarkan syariah, insya Allah halal. Nah, ini yang penting. Nah, ini bahan-bahan alaminya ya, madu, propolis, polen, royal jelly. Nah, kita lihat ya, produk-produk di HDI ini banyak sekali rekan-rekan. Ini nanti ada yang dijadikan door prize ya untuk rekan-rekan semuanya. Ini yang door prize yang ada di depan ini. Nah, ini produk-produk yang kita miliki. Nanti sambil berjalan bisa dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Ini produk yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari, kemudian juga untuk bayi, kemudian untuk kecantikan kita ada Beskin ya, silakan nanti datang. Ini produk-produknya insya Allah bagus. Baik, kita akan mencoba masuk sekarang terkait dengan konsep sehat dan bugar selama berpuasa. Rekan-rekan perlu paham terlebih dahulu apa itu makna sehat. Ya, kita perhatikan di sini. Sehat itu adalah keadaan sehat seseorang baik fisik, jiwa maupun sosial, bukan sekedar terbebas dari penyakit, untuk memungkinkan dia bisa hidup produktif. Nah, rekan-rekan, tidak ada gunanya kalau kita merasa bugar, sehat, tidak menghasilkan sesuatu. Sehat itu harus menghasilkan sesuatu. Nah, rekan-rekan di sini alhamdulillah sudah luar biasa ya, dengan produk batik ya, dengan produk macam-macam usaha teman-teman itu luar biasa. Jadi maknailah sehat kita itu dengan produktif, menghasilkan sesuatu. Ini penting sekali. Jangan sampai kita itu dikatakan sehat, tidak memiliki karya sama sekali, tidak produktif, maka itu belum sehat. Kemudian bugar. Nah, rekan-rekan, kapan kita disebut bugar? Ya, bugar ini adalah keadaan di mana apa yang sudah kita kerjakan, kita masih punya energi untuk berkarya, berproduksi. Ya, jadi kita masih bisa bergerak. Alhamdulillah ya, saya pagi praktek, siang ngajar, sore praktek. Namun kita masih bisa memanage waktu untuk bisa berkarya, berproduksi. Nah, ini penting sekali, dan disitulah makna kebugaran itu kita miliki. Jadi jangan biarkan waktu kita itu banyak nganggur, tengok-tengok. Bagi waktu, manage. Bagaimana untuk fashion? Berapa menit dalam sehari atau berapa jam? Masih adakah waktu yang bisa kita alokasikan untuk berproduksi? Pakai itu. Jangan biarkan kita hanya duduk-duduk gitu ya, tidak menghasilkan sesuatu. Ini penting sekali. Jadi apa yang kita makan itu harus memberikan energi kita untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu, apapun itu harus kita coba. Nah, rekan-rekan, makna kebugaran ini merupakan bagian penting ya dari kehidupan manusia. Zaman dulu orang bergerak ya, zaman purba, kebugaran diarahkan untuk mencari makan. Ya, mencari makan, bertani dan sebagainya. Nah, sekarang kebugaran itu tidak hanya untuk mencari makan ya, macam-macam. Semua kepentingan untuk kehidupan kita itu bagian dari aspek kebugaran. Nah, kemudian bagaimana kita mesti agar badan kita ini bisa bugar? Yang pertama, makanan ya. Pilih jenis makanan dan porsi sehat untuk disantap. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Perhatikan jumlah kalori. Hindari perut kosong sebelum beraktivitas.
Ya, jadi kalau kita sahur itu bentuk menghindari perut kosong sebelum beraktivitas sehari-hari. Jadwalkan aktivitas fisik. Olahraga minimal 30 menit. Kita harus mencoba berolahraga setiap hari. Olahraga tidak harus keluar rumah. Sambil duduk juga bisa ya. Jadi misalnya kita duduk olahraga, tangan mau digerak-gerakkan sambil nonton video, kaki digerak-gerakkan, insya Allah akan sehat. Ya, menggerak-gerakkan kaki ini bagi bapak, bagi ibu, pasangan suami itu sangat bagus juga. Ya, jadi itu penting olahraga ini. Dengan olahraga vitalitas tubuh kita akan menjadi bagus. Banyak pustaka ya yang menyebutkan, kita lihat di sini mencukupkan waktu tidur 5 sampai 8 jam. Bagi yang muda-muda 5 jam 3 hari berturut-turut insya Allah masih kuat. Kayak saya ini sudah lansia ya, sudah 65 tahun, ini sudah ubanan ini ya. Ini kalau 5 jam 3 hari sudah nggak kuat. Saya 6 jam kebutuhan tidur saya minimal ya. Waktu tidur, rutin minum air putih, kelola stres, rekreasi. Rekreasi tidak harus ke tempat wisata. Kita punya kucing, kita punya ikan, kita punya burung, punya ayam, itu sudah bisa rekreasi. Ya, nonton sinetron boleh, mau drama Korea, drama Cina ya boleh. Silakan saja ya, tinggal dipilih. Konsumsi makanan sehat yang bergizi, sempatkan waktu untuk olahraga. Ini pustaka-pustaka menyatakan seperti ini. Ya. Nah, ini kita ambil contoh ini Prof. Emil Salim ini, bagaimana beliau tetap menjaga kebugarannya ini. Hidup normal saja. Berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau di Islam dikenal perut kita ini dibagi menjadi 3. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, udara sepertiga. Jadi 66% kenyang. Berhenti. Nah, ini Prof. Emil menerapkan ini ya. Tidur seolah-olah kau mati. Jadi betul-betul angker. Ya, tidak banyak kegelisahan. Nah, itu dinikmati. Olahraga, nikmati hidup apa adanya. Produktivitas kita seberapa? Sudah dapat seberapa kita? Nikmati itu, alhamdulillah, bersyukur. Karena kita memang diberi nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, ini mantan Menteri Perhubungan ya, Budi Karya Sumadi, kita lihat ini. Minum air hangat tidak pernah dilewatkan. Nah, ini rekan-rekan ini yang sering salah ya, ketika buko itu minumnya es sak gentong gitu ya, gelas gede. Itu sebenarnya menyalahi kodrat kita, fisik kita. Fisik kita itu suhunya 37 derajat, 36 derajat. Es itu 0 derajat. Jadi kalau kita minum es ke dalam tubuh kita, esnya harus dinetralkan menjadi 37. Berarti energi kita tuh kesedot untuk menetralkan es. Eman-eman energinya. Ya, jadi kalau bisa ini jangan yang dingin-dingin. Belum lagi regulator tubuh kita di ginjal. Kalau sering minum dingin ada risiko ginjalnya akan mengalami beban kerja. Banyak minum air putih. Ya, menyesuaikan suhu tubuh. Nah, ini sesekali mengkonsumsi vitamin dan madu di pagi hari ini, Pak Budi ini ya. Menyeimbangkan dengan berolahraga, berhenti sebelum kenyang. Sama ini dengan Prof. Emil Salim. Ya, ini luar biasa. Kemudian ada tokoh ini, dokter bedah ini, ya. Apa resepnya sampai umur 100 tahun lebih aktif bekerja? Jadi rekan-rekan jangan berhenti berkarya. Ada waktu berproduktif, produksi. Ada motif batik baru, saya nggak tahu ini motif batik saya ini motifnya apa namanya ini. Ini untuk jatah kantor ini, jatah kantor, ya. Harus aktif menghasilkan sesuatu. Jangan berhenti berkarya. Ada waktu pakai untuk produktivitas, ya, jangan berhenti di situ. Olahraga, tidak merokok, tidak membatasi diri berlebihan, ya, kita kumpul-kumpul dan sebagainya. Memperhatikan pola makan yang seimbang. Nah, ini rekan-rekan ini yang harus dipahami. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, Nabi Muhammad SAW sepertiga
perutnya diisi makanan, minuman, sepertiganya udara. Jadi kita setiap makan tuh jangan sampai kekenyangan. Nah ini selama puasa ini bukodu gitu, sak piring, kolak, sak mangkok, macem-macem masuk, ya, jadi lenger-lenger. Akhirnya sholat maghribnya males, ya, ngantuk dan seterusnya. Jadi menarik ini ya, membagi makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah rekan-rekan, Indonesia ada program yaitu gizi seimbang. Ini yang akan diterapkan untuk masyarakat Indonesia, ya. Gizi seimbang ini mengarah kepada konsep kebutuhan tubuh. Jadi kebutuhan tubuh kita harus bisa kita penuhi dengan gizi seimbang ini. Pilarnya apa saja? Makanan beraneka ragam. Jadi makanan itu jangan itu terus ya, sayurnya kangkung terus. Gonta-ganti, banyak variasi, karena perlu kita itu mikronutrien yang banyak, yang berbeda-beda. Berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal. Saya lihat di sini tidak banyak yang legi ya, lemu terginuk-ginuk ya. Cara baginya itu BMI ya standarnya. BMI-nya yang normal antara 20 sampai 25. Caranya berat badannya berapa? Dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Silakan dihitung. Kalau ketemunya BMI-nya melebihi 25 termasuk lemu ya. Kalau kurang dari 20 termasuk kurus. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, itu ketemunya harus antara 20 sampai 25. Itu yang bagus ya. Silakan nanti dihitung sendiri. Nah, konsep gizi seimbang itu seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah? Makanan pokok sepertiga piring, sayuran sepertiga piring, lauk pauk seperenam piring, buah-buahan seperenam piring. Pertanyaannya, apakah rekan-rekan sudah memporsikan gizi seimbang ini? Ya, ini yang dianjurkan sehingga kalau itu anak-anak tumbuh kembangnya akan bagus. Untuk yang dewasa insya Allah nilai produktivitas, kesehatannya, kebugarannya juga akan bagus. Ya, jadi ini pola gizi seimbang yang harus dikelola. Nah, ini makanan pokok itu apa saja? Ada karbohidrat, apa yang menyenangkan. Jadi ini dipilih ya. Mana yang Bapak Ibu rekan-rekan sukai bisa menjadi makanan pokok. Harganya murah, mudah didapat, bisa disimpan lama. Silahkan pilihannya seperti apa. Lauk pauk, nah ini mengandung asam amino ya, yang hewani, kemudian menghindari yang lemak jenuh ya. Nah ini perlu dicermati lauk pauk, silahkan pilih yang cocok yang mana. Buah-buahan, nah ini penting sekali untuk masuk ke sumber antioksidan, mengandung vitamin mineral ya dan lain-lain. Ini fungsinya begitu banyak buah-buahan. Pertanyaannya apakah kita biasa makan buah-buahan ini? Sayur, kita lihat ini mencegah stres. Kandungan sayur ini luar biasa ya. Antioksidan itu juga bisa menurunkan stres. BAB lancar, penyakit kronis bisa terhindarkan, berat badan bisa seimbang. Ya, ini detoksifikasi, menghilangkan racun, menjaga kesehatan mata dan kulit, memperkuat tulang. Ya. Nah, rekan-rekan, bagaimana kita pola sahur kita? Ini kita perhatikan ya. Jadi pokok sahur itu harus memenuhi makanan gizi seimbang. Ya, harus memenuhi makanan gizi seimbang. Hindarkan yang asin-asin. Karena ini akan menyebabkan haus. Ya, menyebabkan haus. Ya, jadi jangan terlalu banyak di sini. Kemudian teh, soda, kopi waktu sahur harus dihindarkan. Kenapa? Ini diuretik. Akibatnya kita pagi itu sering buang air kecil. Padahal air ini harus dipertahankan di dalam tubuh kita. Bisa bertahan cukup lama. Kalau buang air terus menerus, air tubuh kita itu akan cepat habis. Kita akan mudah haus.
Ya, ini resikonya kalau kita minum teh, soda atau kopi. Jadi pilih yang air putih saja. Makan yang berlebihan dan manis-manis, ya, ini akan menyebabkan cepat ngantuk. Jangan terlalu manis, ya, manisnya gula. Nah, ini harus dihindari, glukosa, ya. Nah, rekan-rekan, kita itu butuh air seberapa sih? Untuk berat badan 50, kita butuh air itu 2 liter. Nah, kita tinggal ngitung kebutuhan air kita itu per kilonya adalah 40 mili. Kalau saya 75 kilo, maka saya butuh air 1 hari itu 3 liter. Nah, silakan itu dibagi. Proporsinya seperti ini ya, buka puasa sekitar 2 gelas, 1 gelas, 1 gelas, 2 gelas, sahur 2 gelas. Ini minimal. Kalau mau lebih tidak ada masalah. Karena tubuh kita ini ada regulasinya. Kebutuhan kita 2 liter, kalau kelebihan itu akan dibuang. Kalau kekurangan kita jadi lemes. Ya, jadi silakan rekan-rekan menghitung berat badannya berapa kalikan 40 mili. Itu kebutuhan air minimal bagi tubuh kita. Ya, jadi itu silakan nanti dihitung sendiri. Nah, berbuka seperti apa? Silakan ini, air putih, makan kurma, minum madu. Ya. Di sini menghindarkan glukosa yang dari gula, yang manisnya gula. Makanya Nabi memberikan contoh makan kurma. 3 biji, 4 biji silakan. Ya, jadi kita makan kurma. Kenapa? Kurma, madu itu manisnya itu bukan manis glukosa, tetapi fruktosa. Ya, jadi kalau kita minum yang manisnya gula, padahal badan kita itu sedang istirahat, tiba-tiba dijok gula, insulin dibutuhkan banyak sekali, pankreas bekerja keras sekali. Ya, jadi puasa menyehatkan itu salah satunya mengurangi kerja dari pankreas. Ya, jadi tiba-tiba dijok, kayak kita naik kendaraan, starter langsung dipakai nanjak, kita bisa dol itu. Ya, pankreasnya bisa mengalami gangguan. Ya, ini kurma, madu itu sebagian besar mengandung fruktosa. Fruktosa itu nanti melingkar, dikelola oleh hepar, liver, kemudian disimpan, baru dibongkar. Itu menggunakan glikogen. Jadi prinsipnya rekan-rekan, kita puasa tidak akan mati. Jadi energi itu ada yang dari luar, bisa dari dalam. Ya, yang dari luar itu dari makanan, minuman. Yang dari dalam itu dari timbunan lemak kita. Nah, fruktosa, madu dalam kurma itu ditimbun dulu, kemudian memanfaatkan glikogen untuk membongkar. Jadi rekan-rekan yang punya gula, penyakit DM, dengan mengkonsumsi manis-manisan yang bukan glukosa itu lebih aman. Ya, karena insulin tidak dikeluarkan banyak, pankreasnya bisa istirahat. Ini penting sekali ya. Silakan buah-buahan, monggo dipilih mana yang paling cocok ya. Setelah buka seperti ini baru sholat dulu, baru makanan utama ya. Jangan sampai buka langsung menghabiskan banyak sekali, jadinya kita akan lemes. Nah, ini buka ya, minum dan makanan yang manis, tapi manisnya ini pilih ya, kurma, madu, buah silakan ya. Yang dari glukosa kalau bisa diminimalkan ya. Nah, pengganti gula ini bisa gula jagung dan sebagainya. Nah, ini jangan terlalu banyak acara buka bersama itu ya. Kalau menunya terlalu berlebih-lebihan ya, kita akan bisa terjadi auto control ya. Jadi over makan ini, makan yang berlebih. Ya, makanya hari ini kayaknya ada buka bersama ya, tapi nampaknya tidak berlebih begitu ya. Insya Allah. Nah, berbuka prinsipnya sama, harus gizi seimbang. Ya, jadi nasi atau karbohidrat sepertiga, sayur sepertiga, lauk pauk 1/6, buah 1/6. Pertanyaannya adalah
apakah gizi seimbang kita ini sudah terpenuhi selama ini? Makan sehari-hari kita apakah sudah terpenuhi? Nah, di sini rekan-rekan kita perlu ada solusi. Solusinya apa? Nah, ini nanti ada door prize ini. Salah satunya adalah polinergi. Nah, ini ya. Ini rekan-rekan, ini bisa meningkatkan energi, stamina dan konsentrasi. Polinergi dari polen. Isinya apa saja? Kita lihat di sini ada karbohidrat, minyak lemak, asam amino, air, mikrovitamin ya, vitamin A, B, ya, C, D, E, P, asam folat, kalsium, tembaga, besi, fosfor, kalium untuk jantung ya, natrium, 28 mikronutrien yang lain. Ini ya, polinergi dari polen. Nanti siapa ini yang dapat? Alhamdulillah. Nah, ini manfaatnya ya, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, fungsi metabolisme, energi, meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir, kinerja otak, meningkatkan jumlah sel darah merah, ada antioksidannya, mengatasi kelelahan dan pegel-pegel, menurunkan kolesterol. Ini polinergi ya. Nanti siapa yang dapat ini bersyukur itu. Nah, kemudian ada bipropolis ya. Ini kita lihat ini ya, kandungannya mengandung propolis. Di sini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Apalagi rekan-rekan yang sudah berumur sepuh dalam tanda petik. Badan kita tuh sudah banyak kemasukan racun dari makanan, dari udara dan sebagainya. Nah, ini perlu ya dikelola dengan antioksidan. Ya, dan bipropolis ini insya Allah akan sangat-sangat membantu ya, dan diproses yang luar biasa ya dengan teknologi ekstrak yang teknologinya tinggi. Ini manfaatnya meningkatkan aktivitas sel imun, daya tahan, antibakteri, mengatasi peradangan, antioksidan tinggi ya, melindungi jantung, menurunkan LDL, ini minyak jahat ya, dan trigliserid. Nah, kemudian madu. Nah, ini madu kita ini di sini ini ya. Nah, ini rekan-rekan, ini madu ini rasanya agak berbeda ya dengan madu-madu yang lain. Kandungan airnya juga sangat-sangat sedikit ya. Ini kandungan fruktosanya 38,5%, glukosanya 31 ya. Kandungannya ada antioksidan, vitamin C, flavonoid, alkaloid, ini zat-zat yang sangat bagus untuk tubuh kita. Manfaatnya menghambat bakteri merugikan, memperbaiki, melindungi saluran pencernaan ya. BAB-nya jadi gampang, memperlancar buang air besar, mengatasi konstipasi, sumber energi. Nah, ini aman untuk penderita diabetes. Antioksidan, mempercepat penyembuhan luka. Jadi Bu Ina itu udah punya pasien ya yang dikelola oleh beliau. Salah satunya akibat luka diabetes itu sampai melonyoh, sampai mau mestinya dioperasi, tapi ditelateni sama Bu Ina. Ya alhamdulillah hasilnya membaik. Nah, ini Royal Jelly, nah, ini nanti juga rekan-rekan akan ada yang kemungkinan bisa dapat Royal Jelly ya. Ini sendoknya kecil, satu wadah itu bisa untuk 2 bulan ya, bisa untuk 2 bulan. Menurunkan resiko penuaan dini. Nah, ini rekan-rekan ya yang sudah mulai kelihatan keriput sedikit-sedikit, ada baiknya ini beli Royal Jelly. Meningkatkan kadar kolagen yang sudah mulai kempot-kempot. Nah, itu tambah Royal Jelly. Sistem imun naik, sistem reproduksi yang masih muda, pengen punya keturunan dan sebagainya. Meningkatkan daya ingat, mencegah osteoporosis. Ini Royal Jelly ya. Luar biasa. Baik rekan-rekan, kita akan coba masuk sekarang ya, peluang bisnis bersama HDI itu seperti apa ya. Nah, rekan-rekan sudah membentuk komunitas ya, komunitas fashion ini luar biasa. Namun kita juga perlu mengembangkan ya, bisnis kita itu mau kita gerakkan seperti apa.
Nah, rekan-rekan, kita berbicara mengenai keuntungan ya. Keuntungan yang diperoleh itu seperti apa? Jadi ketika kita mengajak teman kita, itu sudah akan bisa mendapatkan 27,5% ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengelola bisnis ini? Yang pertama, HDI mengembangkan model tanpa modal. Ya, tanpa modal. Kalaulah ada modal, seperti kita membuat kain batik, kita harus beli kainnya dulu. Ada dasar. Kita batik sedemikian rupa, kemudian baru akan menghasilkan sesuatu. Nah, nanti modalnya seberapa? Ya. Nah, modal ini nanti ada penghitungannya. Tinggal bagaimana tingkat produktivitas kita nanti kita lakukan. Nanti kita akan sampaikan ya, modalnya 1,7 juta. Ya. Risiko kecil, waktu kerja fleksibel, silakan, masih punya waktu berapa jam. Pangsa pasar luas, sistem bisnisnya sederhana. Ada konsultasi medis, di kantor kita ada program konsultasi. Jadi rekan-rekan yang punya masalah kesehatan, ada jadwal konsultasi ya dengan Dr. Ivan di sana. Potensi income tidak terbatas. Mau mendapatkan penghasilan berapa rekan-rekan? Bisa diimpikan ya. Bisnisnya ada hybrid, onsite, online. Sistemnya sudah terbangun ya dengan baik karena ada meliputi negara-negara di ASEAN. Ada aplikasi, support system, rekan-rekan yang membutuhkan bantuan akan dibantu. Komunitasnya positif, bisa diwariskan. Ya, jadi kita nanti anak atau siapa kalau insya Allah kita sudah diundut meninggal, anak-anak kita masih bisa mendapatkan hasil dari kerja kita. Ya, jadi tidak langsung hilang. Ini nanti cara menghitung bisnisnya, ada bisnis point, ini yang jadi pegangan nanti rekan-rekan, ada keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh. Nah, ini nanti kalau kita menghitung keuntungan itu banyak sekali ya. Nah, ini kita lewati saja, nanti rekan-rekan mau mencapai pengusaha, kemudian ada partner, ada manajer dan seterusnya. Ini sambil jalan saja, jangan dijadikan fokus. Nah, ini nanti penghitungannya rekan-rekan. Nah, bisnis kita itu seperti apa? Ya. Bisnis ini berupa bisnis yang mengerahkan kita membentuk jaringan. Jadi marketing network. Ya, jadi membentuk jaringan itu yang akan kita pegang. Nah, rekan-rekan, nanti produknya seperti ini. Kesehatan, kecantikan, kebugaran, dan produk-produk yang bagus lainnya. Nah, rekan-rekan, dijamin ya HDI ini mendapat sertifikat halal. Jadi produknya halal, tanpa riba, tanpa spekulasi, tanpa menzalimi. Karena ada kesepakatan, ada akad. Ya, ada akad. Nah, ini perbedaan network marketing kita dengan marketing yang haram. Kita mengenal banyak multi level marketing. Makanya tadi di depan saya katakan, banyak multi level marketing, tetapi usianya tidak lama. 10 tahun, 15 tahun sudah gulung tikar, hilang. Ya, sudah hilang. Tapi HDI itu bisa bertahan sudah 39 tahun. Ya, sudah 39 tahun. Ya, jadi di sini tidak ada unsur-unsur haramnya. Dan alhamdulillah untuk HDI sudah mendapatkan kehalalan berdasarkan syariah. Ini yang perlu dipahami bersama. Pangsanya luas rekan-rekan, pria, wanita, anak, dewasa, tua, siapapun bisa mengerjakan. Jadi kita semuanya bisa mengerjakan. Ya. Area pemasaran bisa dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan memulai bisnis kita ini? Yang pertama rekan-rekan ada pegangan yaitu non teknis, yaitu yakin, punya impian dan siap melakukan pengembangan diri. Tadi para narasumber itu juga menyebutkan ya bagaimana ide itu harus terus berkembang. Ya, dan itu tidak boleh mandek ide-ide untuk mengembangkan diri itu. Yakin, ya, karena yakin ini kunci sukses.
Tanpa keyakinan kita nggak akan bisa bergerak. Seperti rekan-rekan di fashion ini. Yakin fashion ini menjadi salah satu pilihan, maka akan bergerak. Dan kalau rekan-rekan nanti juga yakin dengan konsepnya HDI, insya Allah juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini keyakinan ini yang pertama tentunya kepada Allah. Allah menjadikan itu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan dikabulkan. Ada catatan yang bisa merubah nasib, ya, yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri. Kita harus berikhtiar di situ. Ya, kita harus berikhtiar dengan berdoa. Yakin Allah akan memberikan jalan. Ini yang penting. Nah, yakin pada diri sendiri. Kita harus bisa. Insya Allah kita akan bisa melakukan dan kita menjadi yang terbaik. Semuanya menjadi terbaik. Yakin pada perusahaan. Nah, ini rekan-rekan sambil berjalan nanti, rekan-rekan bisa belajar. HDI itu seperti apa sih? Ya, link-linknya, webnya itu luar biasa. Bisa dibuka, bisa belajar di dalamnya. Ya, jadi produknya, bisnisnya, sistem pendidikannya. Di Semarang merupakan HDI Learn Center, pusat pendidikan HDI. Jadi rekan-rekan mau berkembangkan diri di kantor boleh, secara online juga boleh, silakan ya. Itu bisa diperoleh semuanya. Yakin pada sponsor. Ya, Bu Heru itu sponsornya saya gitu ya. Nah, diyakini. Nah, rekan-rekan juga harus yakin ini pada Bu Heru ini. Ya, bahwa Bu Heru ini bisa dipercaya. Yakin bisa bersama-sama mengembangkan diri sebagai rekan kerja. Ini penting sekali. Nah, rekan-rekan, kita perlu punya impian. Rekan-rekan usaha di bidang fashion, impiannya apa? Impian ini kita hitung saja berdasarkan nilai keuntungan dan sebagainya. Bisa dapat apa? Saya sudah berusaha sekian tahun. Silakan ini cara membuat impian. Spesifik, mau mobil, mau rumah, atau cukup nanti beli laptop atau beli HP atau apa? Terukur berapa harganya? Ya, berapa harganya? Saya dengan usaha seperti ini, keuntungan saya sekian, saya akan bisa beli ini dalam waktu sekian. Nah, ini dapat dicapai, realistis, ada waktunya. 1 tahun saya bisa dapat apa? Nah, ini penting sekali. Nah, kita bisa ini menghitung berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita mau kepingin membeli apa, punya apa, tabungan untuk nyekolahkan anak, atau yang lain. Silakan ini rumuskan. Kira-kira nanti setelah melihat pola bisnis yang kita miliki, jenengan semuanya akan memiliki target apa, impian apa. Nah, ini rekan-rekan, kita perlu ada pengembangan diri di sini. Ya, cara berpikir kita ini harus kita kembangkan terus. Ya, ini prinsipnya. Nah, tadi udah saya singgung, rekan-rekan mau belajar dari mana? Nah, kita bisa di sini. Buku. Di sekretariat ada buku. Buku-buku bisnis banyak sekali. Menghadiri pertemuan. Rekan-rekan yang bergabung itu nanti akan sering diundang. Seperti besok akan ada pertemuan yang terkait dengan efek farmakologis dari produk-produk HDI misalnya. Nah, itu jaringan itu akan diundang ke sana untuk menambah keilmuannya. Secara digital disiapkan HDI One. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa buka HDI One. Teknis membuat daftar nama, membuat janji, presentasi, konsultasi, identifikasi, dan duplikasi. Apa ini kegunaan daftar nama? Ini adalah calon rekan kerja kita. Kita harus punya daftar nama. Saya dengar hari ini rekan-rekan 1 orang diharapkan bisa membawa 5 orang. Nah, itu contoh. Siapa yang akan bisa saya ajak untuk bisnis bareng? Ya. Dan ketika kita mengajak teman, jangan menghakimi, Allah itu paling si Painem nggak bisa, si Paijo nggak bakal bisa, itu nggak boleh. Siapapun kita beri kesempatan,
barangkali belum terbuka hatinya untuk kemudian mau berusaha. Tapi begitu kita jawab, kita beritahu bagaimana keuntungan dan sebagainya, akan bergerak dia. Luangkan waktu untuk berpikir, mencari nama rekan-rekan sekitar 10 menit. Siapapun itu, dari grup WA kita ambil nomornya. Nanti kita japri satu-satu, kita beri undangan untuk kumpul dan sebagainya. Klasifikasi diharapkan ramah, energik, ambisi, berpengaruh, blind. Prospeknya harus ditutup ya. Nah ini kalau saya mencari nama itu dengan membuat kartu nama seperti ini ya. Saya ketemu siapapun ya, kenal begitu. Barangkali keluarganya, kakaknya, adiknya, temannya, barangkali ada yang berminat untuk menambah income. Monggo datanya dimasukkan dulu ke data saya. Nanti setelah terkumpul sekian akan kami undang di pertemuan. Ya, itu salah satu cara. Nah, ini isinya link untuk mengisi identitas. Ada alamat dan sebagainya. Ya, jadi nanti saya yang daftar nama sudah masuk sekian akan saya undang di pertemuan. Ya, ada pertemuan nanti di warung makan atau di mana itu nanti kita tentukan kemudian. Itu cara mengidentifikasi teman salah satunya, ya. Membuat janji seperti hari ini kita ada janji ketemu di Tentrem ini, alhamdulillah, ya. Silakan nanti janjinya bagaimana ketemu dan sebagainya. Saya kemarin mendatangi ke rumahnya karena waktu saya undang bersama-sama tidak datang. Saya kontak, bisa kapan ya? Saya datangi, saya presentasi di sana, ya. Presentasi. Nah rekan-rekan, harapannya nanti rekan-rekan itu juga bisa semua presentasi. Tetapi kalau rekan-rekan tidak bisa mengundang kami untuk presentasi. Kumpulkan saja 5 orang, 10 orang, kita datang untuk presentasi ke sana. Kalau belum mampu, ya. Harapannya nanti bisa semua. Jadi ada teknik presentasi di sini. Jadi nanti menawarkan atau mengajak menghubungkan ke linknya dan seterusnya. Konsultasi pada ahlinya. Nah, ini yang sudah sukses dan sebagainya kita konsulkan, ya. Jangan ragu-ragu untuk konsultasi. Edifikasi. Nah, ini membangun diri. Membangun diri itu nanti akan ada efek ya. Untuk bisa ke sana kita harus memahami perusahaan, produknya, sistem perencanaan bisnisnya, HDI-LEN ya, pendidikannya, kualifikasi yang ada, downline kita, bagaimana para pimpinan-pimpinan yang sudah sukses dan sebagainya, kita lihat di sini. Duplikasi, nah ini rekan-rekan. Setelah ini kita harapkan rekan-rekan juga bisa mengatakan, membuat duplikasi ya, menjelaskan, mendampingi, try out. Rekan kerja kita mencoba, pastikan mereka bisa. Jadi ini rekan-rekan kita kumpul seperti ini, ya. Nanti rekan-rekan akan mengajak rekan yang lain. Harapannya rekan-rekan bisa melakukan itu. Kalau belum bisa, mengundang yang tahu. Kumpulkan di mana, terus berkali-kali, insya Allah akan bisa, ya, insya Allah akan bisa menjelaskan dan sebagainya. Nah kemudian ini satu catatan penting ini, bagaimana kita membeli produk tanpa membayar. Nah ini, kalau rekan-rekan membaca list produk ya di publikasi di situ, waduh harganya kok mahal-mahal gitu. Orang mengatakan, oh produk HDI itu mahal. Apa iya gitu. Nah ternyata kalau kita bisa membentuk network, produk ini bisa kita peroleh merupakan bonus, ya, bisa bonus. Nah bagaimana ini caranya? Kita nanti akan memulai bisnis kita. Bagi rekan-rekan yang sudah memiliki komitmen untuk memulai bisnis ini, harus bisa memanfaatkan starter yang mudah ini. Harus membeli paket ini seharga kurang lebih 1,7 juta. Ini seperti tadi beli kain awal untuk memulai starter. Ya, Mbak Irna ini juga sama ini. Nanti harus membayar atau membeli produk ini. Pertanyaannya, apakah uang yang dikeluarkan itu tidak bisa segera balik? Ya. Nah, ini harus kita hitung. Ini harga starternya ya.
ada paketnya, silakan. Yang memiliki gangguan tumor dan sebagainya bisa memakai paket yang Propelic Plus ini, yang untuk kebutuhan energi atau kebutuhan sehari-hari silakan ini, ya. Ini ada paket untuk tumor, ya, penderita tumor. Nah, rekan-rekan, ketika kita memulai bisnis ini, ya, ini hal-hal yang akan kita peroleh. Setiap rekrut baru akan dapat bonus 27,5% dari harga starter ini. Karena harga starter ini akan berlangsung terus setiap bulan. Jadi setiap bulan kita harus belanja 1,7 sekitar itu, atau 300 BP. Nah, pertanyaannya, apakah ini nanti akan hilang? Apa nggak bisa balik? Insya Allah akan cepat balik, ya, karena ada pola-pola bonus yang sudah diterapkan. Nah, ini rekan-rekan kalau bisa mengajak teman yang baru, kita akan langsung dapat cash 120.000 dan seterusnya. Ini nanti silakan rekan-rekan bisa sambil jalan mempelajari ini. Nah, ini rekan-rekan, beli gratisnya itu seperti apa? Begitu kita mengajak teman kita sama-sama starter dengan biaya atau membeli kain modalnya 1,7, ya, kita akan mendapat bonus 250.000, ya, 250.000. Nah, akan balik apabila kita itu bisa rekrut 6 orang, ya, 6 orang. Maka bonus yang kita peroleh 6 orang ini sudah 1,5 juta. Kemudian ada cashback, setiap 2 dapat 120.000, berarti di sini 1, 2, 3, 120 kali 3, 360. Maka uang yang akan bisa kita peroleh dari mengajak teman kita 6 orang itu sudah 1,8. Ya. Jadi kalau rekan-rekan bergerak 1 bulan bisa memperoleh 6 teman, maka teman kita ini semuanya membeli paket mudah ini, kita sudah ada bonus sekian. Maka nah, di sini ini kita sebut beli tidak bayar. Otomatis apa yang kita belanjakan itu sudah tertutup di situ. Ya, sudah tertutup. Ini yang harus dipahami. Jadi setiap kita bisa mendapatkan 6 sudah tertutup. Nah, ini rekan-rekan ini harus gerak cepat kalau memang berniat berbisnis di bidang ini, ya. Nah, kemudian bagaimana bonus-bonus ini kalau, ya, 6 orang tadi bisa mengumpulkan 6 masing-masing. Ya, masing-masing orang bisa mengumpulkan 6. Nah, ini sisa bonus-bonus yang akan kita peroleh ini. Ini luar biasa ini. Kita sudah akan mendapatkan pada level kedua, teman-teman kita bisa mengumpulkan 6 orang juga, sudah dapat gaji 1.620.000 per bulan. Apabila teman kita tadi juga bisa mengumpulkan masing-masing 6 orang, ya, kita sudah mendapat gaji 9.720.000 per bulan. Nah, kalau masing-masing teman kita bisa mengumpulkan 6 orang lagi, maka gaji kita per bulan 58.320.000. Jadi kekuatan marketing network jaringan, ya, ini sudah akan bisa kita perhitungkan bisnis kita sekian dengan mengajak teman, ya, dan ini nanti praktis sudah akan menutup belanja-belanja. Kalau hanya 5, berapa ini gaji kita pada level sekian? Silakan, kalau baru bergerak di level kelima ya gaji kita 140 juta per bulan. Kalau downline kita itu bisa sampai di level 8, gaji kita 21 miliar per bulan. Jadi kekuatan kita memotivasi teman-teman untuk bergabung. Ya, bergabung. Nah, di sini akan ada hasil insya Allah yang akan kita peroleh. Impian kita mau seperti apa? Nah, disinilah kita akan mencoba merumuskan potensi diri kita untuk selalu produktif.
Ya, jangan sampai kita itu pasif. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya 1 bulan hanya mampu dapat 1 orang? Ya, 1 bulan hanya dapat 1 orang. Ini sama perhitungannya nanti rekan-rekan. Kalau rekan-rekan tidak mampu mengumpulkan 1 bulan itu 6 orang, maka hitung-hitungannya jangan pengeluaran tiap bulan. Kita harus merekap pendapatan 1 tahun dan pengeluaran 1 tahun. Ya, kalau kita hanya mampu 1 per bulan, teman kita juga hanya dapat 1 per bulan, temannya juga dapat 1 per bulan. Ini perolehan kita ini. Bulan pertama dapat 1 berarti kita 2 orang, 2 orang dapat 1 lagi dan sebagainya. Bulan ke-6 bonus kita sudah dapat 2 juta. Kalau ini berjalan dalam 1 tahun, pendapatan kita 184 juta. Pengeluaran kita hitung dalam tahun. Tadi katakanlah kita harus belanja produk seharga 1,7. Anggap saja 2 juta. 1 tahun itu 24 juta. Nah, pendapatan 184 dikurangi 2 juta, 24 juta, masih ada sisa 160 juta per tahun. Jadi kalau kita tidak mampu mengajak teman kita sebanyak 6, kita jangan menghitung pengeluaran per bulan. Kita harus merekap pengeluaran 1 tahun dan pendapatan 1 tahun. Nah, ini tersisa 160. Berarti per bulannya kita sudah dapat berapa itu? 10 juta sekian. Ya, jadi kalau menghitung pendapatan, kalau kecepatan bergerak kita itu tidak besar, hitunglah totalnya 1 tahun. Ya, hitung total 1 tahun. Saya hanya 1 bulan ini sudah dapat 4. Aduh, kemarin hanya 2, bulan berikutnya dapat 3. Ambil totalnya, nanti dapat 1 tahun. Baru dikurangi belanja yang 1,7. Ya, ini prinsip yang penting dipahami. Ini peringkat-peringkat rekan-rekan. Ini kita tidak terlalu banyak berpikir ke sini dulu ya. Yang penting bagaimana bisnis kita itu bisa berjalan, hitungannya seperti apa. Nah, ini nanti kalau sudah bergerak, ini angka-angka ini sudah akan langsung transfer ke rekening kita. Ya. Tapi rekan-rekan bisa ya membuka konsep komisi di HDI ini. Ini juga bonus-bonus yang diperoleh penghargaan selain komisi. Ya, sampai ke wisata. Ya. Ini juga nanti akan bisa ya naik kapal wisata ini. Baik yang di naik kapal wisatanya sendiri, keliling Asia, keliling dunia. Nah, ini tentunya teman-teman yang memiliki prestasi yang luar biasa. Ini rekan-rekan kalau mau membaca, mau lihat video-videonya ya bagaimana kita menghitung komisi di HDI, itu silakan nanti dibuka-buka. Nah, pertanyaannya bagaimana saya biar cepat ini bisa berbisnis? Ya, langkah cepat kita berbisnis itu seperti apa? Ya. Pertama, hilangkan rasa malu, gengsi, takut. Ya, jangan gengsi. Wah, saya dosen no. Wah, saya peragawan no. Saya dulu pernah jadi peragawan ya. Dan pernah jadi peragawan ini kayak rekan-rekan semuanya ini. Gak ada gengsi, positif thinking, berpikir positif, antusias, kita punya niat, punya minat. Ya, bisa tidak bisa, harus bisa. Ya, harus bisa. Ya, jangan negatif thinking. Aduh, gak iso koyoke ngene ra iso. Teman-teman mungkin aduh koyoke kok abot temen. Bisa. Ya, harus bisa. Pola pikir pengusaha. Nah, ini rekan-rekan sudah pengusaha. Semuanya akan berpikir ya, kita memiliki pendapatan itu untuk investasi. Kita membuat produk, dijual, kita bisa nabung, investasi untuk pendidikan anak, membangun rumah, beli kendaraan, dan sebagainya. Kita hitung ini, keuntungan-keuntungan kita dibandingkan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Rekan-rekan, HDI menghasilkan produk selain untuk kesehatan, kebugaran, produk sehari-hari. Nah, rekan-rekan yang selama ini menggunakan odol, pembersih wajah, ya, parfum, beli.
yang dulu buang, yang dulu pengeluaran sehari-hari kita misalnya 50.000, 100.000, 500.000, produknya diganti dengan produknya HDI, maka kita sudah akan mengurangi biaya operasional sehari-hari kita. Ya, biaya operasional kita sudah berkurang karena menggunakan produk kita. Nah, rekan-rekan ini saya lihat tadi katanya produk batik gitu ya, tapi yang hadir kok nggak pakai batik gitu, misalnya. Jadi rekan-rekan untuk mengurangi biaya beli pakaian lain-lain, ambillah produk kita, pakai batik. Nah, di HDI juga menyediakan itu. Jadi biaya-biaya ini akan bisa kita kurangkan dengan merubah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk membeli odol, membeli pembersih wajah, pewangi, ya, sampo dan lain-lain. Kita ganti itu, kita buang semua sehingga biaya yang 1,7 tadi sudah menutup biaya sehari-hari sebagian. Sebagiannya dari kerja keras kita sehingga kita mendapatkan investasi yang bisa kita tabung. Itu adalah pengusaha. Dalam hal waktu rekan-rekan, rencanakan kerja. Hari ini saya mau apa? Saya mau mencatat teman saya di grup WA ini. Oh, saya kenal baik dengan ini, mau saya datangi dan sebagainya. Saya kontak dengan WA, saya kirimi kabar. Teman-teman, rekan-rekan, ada nggak yang mau menambah income? Income-nya insya Allah bagus, ya. Dan ini harus komitmen. Rencana kerja harian kita ini harus kita patuhi. Nah, caranya bagaimana? Segera bergabung rekan-rekan. Nah, bergabung ini nanti akan mendapatkan kartu. Ya, kartu ID sebagai pengusaha di HDI. Ya. Nah, kita lihat caranya masuk lewat HDI One. Rekan-rekan tinggal register, masuk ke sini. Kemudian lengkapi datanya dan di dalam HDI ini akan ada program macam-macam, rekan-rekan bisa katakanlah belajar macam-macam. Bisa. Ya, sebentar lagi ini. Nah, segera mulai beli paket isi starter dengan harga sekian. Ya. Bentuk network segera, personil komunitas segera produktif. Secara individu boleh, komunitas boleh, silakan. Ya. Nah, ini komitmen ini yang perlu dibangun rekan-rekan. Jadi kita dengan komitmen ini yakin dengan usaha kita akan meningkatkan kinerja, membangun budaya, loyalitas, mendukung perubahan. Jadi teman-teman yang komitmen itu akan berkreasi di sana, ya. Baik, ini secara singkat rekan-rekan, beli produk isi starter 300 BP 6 orang, ya. Ajak rekan-rekan yang lain untuk juga berbelanja sebesar 1,7. Maka bisnis kita akan aman di situ. Ya, jadi rekan-rekan yang bergabung bergeraklah dengan cara ini. Nah, ini duplikasi, silakan nanti rekan-rekan mencoba dan selamat datang di keluarga besar HDI. Insya Allah kita akan bisa sukses bersama, mulailah bisnis kita. Baik, ya ini informasi ya, HDI sudah bekerja sama dengan Kemenkes, memberi bantuan produk HDI sekian dus, itu banyak sekali, ke 39 rumah sakit di Jawa Tengah. Mulai hari Senin dari Karyati sudah akan dibagikan. Terima kasih. Sudah dikode, sudah buka ini. Oh, pembagian door prize. Baik. Akan ada pembagian door prize. Kami persilakan siapa ini yang akan mengambilkan dulu. Ini yang mana dulu ini? Oh, tadi sudah masuk di materi. Iya, sudah masuk di materi. Silakan bapak-bapak ini yang sepuh atau ini Mas dari narasumber tadi. Monggo Pak Rudi. Ayo silakan. Yang ini tidak termasuk door prize, ini punyanya Bu Ina ini. Nyun sewu, Bu Ina tadi sebagai narasumber, mohon maaf tidak bisa tampil karena beliau ketika melayani teman-teman yang meninjau akhirnya jadi serak sehingga suaranya gitu ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Namun demikian, kalau nanti ada tanya jawab, kami persilakan secara pribadi jika tidak ada masalah. Ya, nanti nomor komunikasi bisa kontak dengan Bu Heru
kita bisa berkomunikasi, kalau perlu kumpul-kumpul lagi untuk memperdalam dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rudi ya. Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Catur Sembogo yang telah memberikan sedikit tentang HDI ya. Ini ada pembagian door prize atau kupon. Ini apa ini door prize? Door prize nama atau nama ini? Dari pengunjung absen. Oke, ini siapa yang mau ambil dulu nih? Oke, minta tolong satu. Juara satu dapat kulkas. Kulkas tanpa pintu tentunya. Oke, silakan. Monggo Bu, dibuka Bu. Ini berapa door prize, Mbak? Oh, 7. Ambil lagi. Nanti yang maju di sini. Bu Heru, ambil Bu. Nomor 33 atas nama. Tiga kosong. 33. Ambil lagi. Nomor berapa Bu? Nomor 9 atas nama Ibu Wiwi IPMI. Ada? Oh, sudah pulang. Ambil lagi ya. Semakin yang sudah pulang semakin kesempatan kita. Ya, yang ada di sini berdoa yang sudah pulang. Nanti untuk hadiahnya monggo yang bagian hadiah yang mau membagikan. Oke. Nanti kalau yang ngambil sendiri dapat nama sendiri boleh nggak? Ini yang apa? Atau mungkin ambil siapa dulu ya Bu? Dapat propolis lumayan ini, harganya mahal, saya pernah beli. Oke, nomor berapa? 37. Oke, nggak ada lagi kesempatan kita yang ada di sini. Terus kamu absen, ayo yang belum absen siapa? Ayo. Oke, mungkin ada satu pertanyaan aja yang bisa jawab Bu. Nanti biar nomornya bisa. Mungkin sekilas HDI aja, mungkin yang bisa jawab. Mbak Kansa, ore, dapat nih. Nanti kalau dapat habis, untuk selanjutnya kalau ketagihan beli ya. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya. Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir, tentunya dari IPMI, dari komunitas kuliner Johar Baru Selatan, ada dari KDS Ibu Mayan dan temannya, Kak Kimi yang sudah hadir, terima kasih, serta bapak-bapak yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung di acara talkshow bersama Semarang IKM Fashion dan HDI. Next. Nomor berapa Bu? 42. 42 siapa Bu? Oh, kosong. Nomor 2. Ningrum. Mbak Ningrum dapat hadiah. Oke, dapat hadiah apa ini Bu? Bu Heru ambilkan satu Bu, atau siapa? Narasumber dikasih nggak ini? 3 narasumber mau dikasih nggak ini Bu? Siapa tahu nanti jadi membernya loh Bu. Pak Catur gimana Pak Catur? Untuk narasumbernya dikasih nggak? Oh Bu Ina. Untuk narasumber mau dikasih suplemen biar nanti bisa ketagihan mungkin barangkali.
Enggak, ada 3 narasumber. Nah, narasumbernya mau dikasih nggak sekalian biar nanti untuk percobaan. Mas Dwiko. Oh, Mas Dika. Mas Dika dari Mbak Soima. Oke, dapat propolis nih, lumayan diminum setiap hari. Besar khasiatnya, saya sudah pernah nyoba. Oke. Ya, tadi sekalian. Oke, untuk informasi bagi yang mendapatkan door prize nanti bisa langsung ketemu dengan Ibu Ati untuk memberikan KTP fotokopi atau difoto aja mungkin ya. 18. Ibu Weni ya. Oke. Ibu Weni dapat propolis lumayan. Oksidannya tinggi, bisa antioksidan ya, sama-sama. Oke, udah habis apa masih? Ya, oke, untuk ketiga narasumber kami satu lagi untuk Royal Jelly. Oh ya, untuk yang Royal Jelly kita bisa ini ambil door prize 1. Oke. Satu lagi. Royal Jelly. Ya, ini lumayan ini untuk tadi apa Pak? Untuk cewek ya Pak? Kalau cowok boleh nggak Pak? Oh, kolagen. Ya. Bapak Agus ada? Nah, ini Pak, pas Pak, cocok. Ya. Ini dari mana Pak? Saya belum tahu, ini belum kenalan Pak. KSDM, oke. Oke, jangan lupa nanti menyertakan KTP biar difoto, langsung ketemu dengan Bu Ati langsung minta aja ya, langsung minta fotokopinya. Oke, kita panggilkan narasumber kita. Bapak Muridi dan Kak Cedro maju dapat HDI dari HDI. Nanti yang saya langsung Pak ambil sendiri. Oke, terima kasih untuk J. Ya. J, nanti ini dibagian dulu. Buate. Ini nanti foto bareng aja Bu. Foto bareng aja biar nyimat. Oke. Oh, naik ke atas. Oh, bertiga. Oh, oke, terima kasih ya Bu. Oke, narasumbernya dapat. Oke, yang mendapatkan door prize bisa langsung maju ke depan. Oke, mari Pak. Pak Agus bisa naik ke sini Pak, bersama-sama kita. Ya, sambil menunjukkan ini nih HDI.